Donald Bebek di Washington mengambil keputusan militer paling radikal dengan menandatangani perintah eksekusi serangan udara rahasia berskala masif yang dinamai Operasi Guntur Hitam. Operasi ini melibatkan pengerahan secara serentak 20 pesawat jet tempur siluman generasi kelima F-35 Lightning II milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang diterbangkan dari pangkalan aju mereka di wilayah sekutu dekat. Donald Bebek sangat percaya diri bahwa teknologi ornamen penyerap radar absorben material yang tertanam pada jet-jet tempur bernilai triliunan rupiah tersebut akan mampu menembus ruang udara Iran tanpa terdeteksi sedikit pun. Rencana taktis Pentagon adalah melakukan serangan pemenggalan kepala decapitation strike terhadap fasilitas pengayaan uranium dan pusat komando rudal balistik bawah tanah milik Korps Garda Revolusi Islam IRGC. Di ruang situasi Gedung Putih, para jenderal meyakinkan Donald Bebek bahwa dominasi udara mutlak akan diraih dalam hitungan menit karena sistem pertahanan udara Iran diasumsikan tidak akan mampu mengunci target siluman tersebut. Skuadron F-35 bergerak dalam formasi baji yang rapat di ketinggian tinggi, mematikan seluruh emisi radar aktif mereka guna mempertahankan mode senyap, tanpa menduga sedikit pun bahwa mereka sedang melangkah masuk ke dalam jebakan deteksi kuantum paling mematikan yang pernah dirancang di daratan Persia. Kesombongan Pentagon runtuh seketika saat skuadron 20 jet siluman F-35 Amerika Serikat baru saja melewati garis batas wilayah kedaulatan udara Iran di sepanjang sektor barat daya. Amerika Serikat sama sekali tidak menduga bahwa Iran telah mengintegrasikan jaringan radar pasif spektrum penuh resonans NI dan radar kuantum canggih buatan dalam negeri yang mampu melacak jejak turbulensi udara serta distorsi termal sekecil apapun yang ditinggalkan oleh pesawat siluman. Di Pusat Komando Pertahanan Udara Terpadu IRGC, posisi koordinat, kecepatan, dan ketinggian dari ke-20 jet tempur F-35 tersebut terpampang secara absolut dengan tingkat akurasi paku di layar monitor digital. Iran sengaja tidak mengaktifkan radar pengunci tembakan aktif gelombang mikro konvensional agar para pilot Amerika tetap berada dalam ilusi keamanan mode silunyan mereka. Di pangkalan-pangkalan Hanut tersembunyi, sistem rudal Bafar 373 gelombang terbaru yang membawa proyektil Sayat 4B telah disinkronkan secara otomatis dengan data pelacakan radar pasif. Perangkap elektromagnetik telah tertutup rapat di atas langit Persia, siap meremukkan kebanggaan industri penerbangan barat yang selama ini diagungkan sebagai momok pertahanan udara global yang tak tertandingi. Perintah eksekusi tembak dijatuhkan oleh komando tertinggi IRGC, memicu reaksi instan dari puluhan baterai peluncur rudal Bafar 373 yang tersamar di balik lembah berbatu. Tanpa peringatan instrumen radar warning receiver RWR di kokpit F-35 karena penggunaan pemandu optik pasif pada fase awal, puluhan rudal Sayat 4B melesat ke angkasa dengan kecepatan Mach 8. Ledakan kepanikan pecah di frekuensi radio militer Amerika saat rudal-rudal tersebut mendadak mengaktifkan radar pencari aktif mereka di fase terminal dari jarak yang sangat dekat. Para pilot F-35 mencoba melakukan manuver elusi ekstrim dan melepaskan suar pengelak chaff flare. Namun ketangkasan algoritma kecerdasan buatan pada hulu ledak Iran mampu membedakan target asli dengan tipuan. Hantaman beruntun merobek langit. Hulu ledak fragmentasi seberat 150 kg meledak tepat di dekat mesin jet F-35, menghancurkan integritas struktural pesawat dan membakarnya menjadi bola api raksasa di angkasa. Ketangguhan sistem pertahanan udara Iran berhasil melakukan pembantaian taktis yang mencengangkan dunia internasional dengan menjatuhkan 17 dari 20 pesawat jet siluman F-35 kebanggaan Donald Bebek hanya dalam satu gelombang pertempuran udara yang berlangsung singkat namun sangat brutal. Puing-puing dari 17 jet tempur siluman F-35 Amerika Serikat jatuh berhamburan di sepanjang pegunungan Zagros, menyisakan pemandangan horor berupa rongsokan logam komposit bernilai triliunan rupiah yang hangus terbakar. Hanya ada 3 jet tempur F-35 yang berhasil lolos secara paksa dari zona maut tersebut dan mundur melarikan diri kembali ke pangkalan asal mereka dengan kondisi bodi pesawat yang mengalami kerusakan akibat serpihan ledakan. Kegagalan total operasi ini menjadi tamparan keras yang meruntuhkan martabat militer Amerika Serikat di depan mata sekutu-sekutu internasional mereka. Donald Bebek di Washington dilaporkan mengalami disorientasi moral yang luar biasa setelah menerima konfirmasi absolut mengenai hilangnya hampir seluruh skadron siluman terbaiknya dalam hitungan menit. Di sisi lain, Iran tidak membuang waktu untuk merayakan kemenangan defensif tersebut. Komando strategis IRGC segera mengaktifkan fase ofensif pembalasan dengan membuka seluruh penutup silo rudal balistik hipersonik di bawah tanah. Sanksi fisik atas agresi udara Amerika Serikat akan langsung dikirimkan dalam bentuk badai baja yang menyasar seluruh basis kekuatan militer Paman Sam yang berada di negara-negara sekutu sekitar daratan Iran tanpa sedikit pun keraguan.
Fase pembalasan brutal dimulai saat Iran meluncurkan salvo massal rudal hipersonik Fatah II dan Haibar-Sekan dari pangkalan peluncuran mobile di perut bumi. Rudal-rudal ini meluncur dengan akselerasi ekstrim, menembus lapisan stratosfer sebelum menukik tajam menuju pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara sekutu sekitar Iran, seperti pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan armada kelima di Bahrain, serta pangkalan udara Dhafra di Uni Emirat Arab. Di bawah kecepatan yang melampaui Mach 15 dan kemampuan bermanuver lateral yang asimetris, sistem pertahanan udara Patriot PAC-3 milik Amerika yang terpasang di negara-negara sekutu tersebut tidak berkutik sama sekali. Hulu ledak termobarik berdaya ledak tinggi menghantam pusat komando taktis, hanggar helikopter, dan depo penyimpanan bahan bakar jet di pangkalan Al-Udeid, memicu rangkaian ledakan berantai yang meratakan seluruh fasilitas militer Amerika Serikat dalam sekejap. Asap hitam pekat bercampur material kimia menyelimuti pangkalan udara sekutu, menandai dimulainya kiamat logistik bagi kekuatan militer Amerika Serikat yang kini posisinya benar-benar terjepit akibat keputusan ceroboh yang diambil oleh pemimpin mereka di Washington. Pangkalan udara Dhafra di Uni Emirat Arab, yang selama ini menjadi salah satu pangkalan aju terpenting bagi operasi udara Amerika Serikat di Teluk, berubah menjadi kawah api yang membara akibat hantaman gelombang kedua rudal hipersonik Iran. Hulu ledak klaster dari rudal Haibar-Sekan menyapu bersih area apron pesawat, menghancurkan drone pengintai MQ-9 Reaper dan jet tempur pendukung yang sedang bersiap melakukan misi evakuasi darurat. Ledakan beruntun dari tangki bahan bakar bawah tanah menciptakan getaran seismik yang meruntuhkan menara pengawas dan memutus seluruh sistem komunikasi satelit pangkalan tersebut dengan markas besar CENTCOM. Di bawah kepulan asap hitam pekat yang menyesakkan, personel militer Amerika dan pasukan sekutu lokal kocar-kacir mencari perlindungan di dalam bunker beton yang terus bergetar hebat akibat hantaman kinetik. Iran sengaja melumpuhkan infrastruktur radar di Dhafra untuk memastikan tidak ada lagi koordinasi pertahanan udara taktis yang tersisa di sektor selatan Teluk, membuat militer Amerika kehilangan mata elektronik mereka di kawasan tersebut dalam hitungan menit setelah agresi F-35 mereka gagal total. Di Bahrain, markas besar armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat mengalami kelumpuhan fungsional yang parah setelah 3 rudal hipersonik Fatah II menghantam kompleks komando dan dermaga logistik utama secara presisi paku. Hulu ledak penetrator berat seberat 1 ton menembus lapisan pelindung markas intelijen maritim sebelum meledak di dalam, meruntuhkan struktur atas bangunan dan mengubur seluruh sistem komputer taktis beserta puluhan perwira staf di bawah jutaan ton puing. Di pelabuhan, kapal perusak kelas Arleigh yang sedang bersandar mengalami kerusakan parah pada sistem peluncur rudal vertikalnya akibat gelombang kejut ledakan yang merobek dinding baja lambung kapal. Israel yang memantau kehancuran berantai ini melalui tautan satelit darurat tidak mampu berkutik sedikit pun. Sistem pertahanan mereka sendiri langsung masuk ke status siaga darurat tertinggi karena menyadari bahwa hilangnya kendali Amerika di Teluk berarti garis depan pertahanan Zionis kini terbuka lebar tanpa perisai sekutu. Frekuensi radio militer di seluruh kawasan Teluk hanya dipenuhi oleh sinyal statis dan jeritan keputusasaan dari operator pangkalan yang terjepit. Ketangkasan teknologi pertahanan siber Iran terlihat jelas saat unit peperangan elektronik IRGC meluncurkan serangan pengacakan spektrum luas bersamaan dengan hantaman fisik rudal hipersonik. Sistem pertahanan rudal Patriot PAC-3 dan THAAD milik Amerika yang ditempatkan di sekitar pangkalan-pangkalan militer negara sekutu mendadak mengalami malfungsi sistemik setelah sinyal radar pengarah tembakan mereka dibajak dan diputarbalikkan oleh enkripsi kuantum Iran. Akibatnya, peluncur-peluncur Patriot tersebut menembakkan misil pencegat secara membabi buta ke arah yang salah, sebelum akhirnya lumat dihantam oleh proyektil hipersonik Iran yang datang dengan lintasan asimetris Mach 15. Penghancuran sistem pertahanan udara ini membiarkan seluruh instalasi militer Amerika di negara-negara sekutu sekeliling Iran berada dalam kondisi tanpa pelindung. Negara-negara sekutu tersebut mulai mengalami kepanikan diplomatik massal, menyadari bahwa keputusan mereka memberikan izin penggunaan wilayah udara bagi agresi Amerika kini telah berbalik menjadi kiamat infrastruktur militer di tanah mereka sendiri, tanpa ada jaminan keamanan dari Washington. Infrastruktur pengisian bahan bakar taktis dan jaringan distribusi amunisi udara milik Amerika di seluruh kawasan Teluk dinyatakan hilang dari sistem kontrol terpadu pada pukul 11 siang. Hantaman rudal hipersonik Iran di pangkalan logistik Al-Udeid telah meratakan depo penyimpanan bom pintar jenis JDAM dan suku cadang jet tempur, memutus total rantai pasok udara Pentagon di Timur Tengah. Amerika Serikat kini menghadapi kelumpuhan taktis terbesar dalam sejarah modern mereka hanya dalam waktu kurang dari 4 jam sejak Donald Bebe meluncurkan 20 jet siluman F-35. Donald Bebe di Washington dilaporkan menggelar rapat darurat yang diwarnai perdebatan sengit di antara para penasihat militernya yang menyadari bahwa kartu tawar udara mereka telah musnah setelah 17 jet F-35 rontok di Zagros.
Iran merilis maklumat resmi melalui jalur diplomatik bahwa pemboman hipersonik ini adalah jawaban langsung atas agresi udara Amerika dan memperingatkan negara-negara sekutu sekitar untuk segera mengusir militer Amerika jika tidak ingin seluruh fasilitas nasional mereka ikut diratakan dengan tanah. Pukul 12 siang tepat, seluruh pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara sekutu sekitar Iran secara resmi dinyatakan berada dalam status lumpuh total operasional. Salvo massal rudal hipersonik IRGC telah menuntaskan tugas dekapitasi terhadap seluruh pusat kekuatan taktis musuh di kawasan Teluk. Meskipun infrastruktur militer, hanggar pesawat, dan pusat komando Amerika telah hancur parah dan rata dengan tanah, konflik global ini masih terus berlangsung dengan intensitas yang mengerikan di berbagai front udara dan laut tanpa ada tanda-tanda mereda. Peta kekuatan di Timur Tengah kini berada di bawah dikte penuh teknologi rudal Iran, meninggalkan Amerika Serikat dan sekutu Zionisnya dalam kondisi babak belur, kehilangan wibawa taktis, dan terisolasi dari rantai pasok global. Puing-puing 17 jet F-35 di pegunungan Zagros dan kawah-kawah berasap di Al-Udeid serta Dafra menjadi bukti fisik yang tak terbantahkan bahwa era dominasi udara mutlak Barat telah berakhir di tangan pertahanan udara dan rudal hipersonik daratan Persia yang bergerak tanpa kompromi. Memasuki pukul 1 siang tepat, kepanikan di pusat kendali Pentagon semakin memuncak setelah sistem deteksi satelit militer mereka melaporkan pergerakan taktis unit kapal selam IRGC di Teluk Oman. Iran tidak hanya membalas serangan udara Donald Bebek melalui jalur darat, tetapi juga mengerahkan kapal selam kelas Fateh untuk mengunci koridor maritim luar Teluk. Kapal selam ini melepaskan torpedo superkavitasi yang memutus jalur navigasi kapal kargo militer Amerika yang mencoba mengirimkan pasokan suku cadang darurat ke sisa pangkalan di Bahrain. Di udara, sisa-sisa dari 3 jet F-35 yang berhasil melarikan diri dari wilayah Zagros pagi tadi dilaporkan mengalami kegagalan struktural yang parah pada lapisan kulit penyerap radar akibat gelombang panas ledakan rudal Sayad 4B. Salah satu jet tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat di landasan pacu darurat sipil negara sekutu setelah mesin turbofannya mati total akibat kerusakan internal fragmen ledakan. Kehancuran total skuadron siluman terbaik Amerika ini menjadi bukti bahwa strategi dekapitasi udara yang dirancang Donald Bebek telah berubah menjadi bencana taktis yang melumpuhkan reputasi aliansi Barat. Krisis moral yang hebat melanda seluruh pangkalan militer Amerika di negara-negara sekutu sekeliling Iran setelah jaringan televisi nasional Teheran menyiarkan visualisasi bangkai 17 jet F-35 secara real-time. Gambar-gambar puing titanium yang hangus di lereng pegunungan Zagros menghancurkan sisa-sisa kepercayaan diri para pilot tempur Amerika yang masih berada di kawasan Teluk. Mereka menyadari bahwa status siluman pada pesawat mereka tidak lagi memiliki nilai operasional di hadapan jaringan radar kuantum Iran. Banyak personel logistik di pangkalan Dafra memilih menghentikan aktivitas mereka dan bersiap melakukan evakuasi mandiri ke wilayah selatan, mengabaikan perintah Komando Pusat Senkom yang sudah kehilangan efisiensi operasional fungsional akibat hancurnya infrastruktur telekomunikasi satelit. Di sisi lain, pasukan elit IRGC terus merangsek maju memindahkan posisi baterai peluncur mobile rudal hipersonik mereka ke titik-titik baru yang lebih tersamar, memastikan bahwa setiap upaya serangan balasan udara jangka pendek dari Amerika akan menemui dinding pertahanan udara yang jauh lebih mematikan. Pukul 2 siang, dampak ekonomi dari kehancuran pangkalan logistik Amerika di Al-Udeid mulai memicu kelumpuhan total pada pasokan bahan bakar militer di seluruh kawasan Timur Tengah. Depo penyimpanan aftur strategis yang diratakan oleh hulu ledak termobarik Iran mengakibatkan sisa jet tempur konvensional Amerika tidak memiliki pasokan energi untuk melakukan patroli udara defensif. Langit di atas negara-negara sekutu Amerika kini sepenuhnya terbuka lebar bagi pergerakan drone pengintai bersenjata Iran yang terbang bebas mengumpulkan data kerusakan fisik musuh. Di Washington, Donald Bebek menghadapi badai protes politik dari parlemen yang menuntut penghentian segera operasi Guntur Hitam sebelum seluruh aset strategis Amerika di luar negeri musnah tanpa sisa. Namun, Teheran menegaskan bahwa pertempuran tidak akan berhenti sebelum Amerika menarik mundur seluruh sisa sistem pertahanan Patriot dan THAAD mereka dari tanah Arab. Israel yang terjepit dalam kesendirian strategis mulai mengosongkan gedung-gedung kementerian di Tel Aviv, menyadari bahwa badai hipersonik yang melumat Al-Udeid bisa bergeser ke arah mereka dalam hitungan detik.
Unit Siber IRGC meluncurkan fase kedua serangan elektromagnetik yang menyasar jaringan data taktis terintegrasi Link 16 milik koalisi militer Amerika di kawasan Teluk pada pukul 3 sore. Serangan siber ini berhasil memutus enkripsi komunikasi darurat antara kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat di Mediterania dengan sisa-sisa pos komando di Bahrain. Kelumpuhan digital ini membuat sisa kekuatan Amerika bergerak secara sporadis tanpa koordinasi terarah, meningkatkan risiko insiden salah tembak di antara unit mereka sendiri. Iran memanfaatkan momen kebutaan elektronik musuh dengan meluncurkan salvo lanjutan rudal jelajah rendah PAVE yang menyasar kompleks instalasi radar bergerak Amerika yang dipasang di wilayah perbatasan utara Sekutu. Ledakan presisi menghancurkan antena penjejak radar musuh, memastikan bahwa Amerika tidak akan memiliki kemampuan pelacakan udara untuk mengantisipasi gelombang rudal hipersonik berikutnya. Martabat militer Amerika Serikat telah berada di titik nadir. Teknologi pertahanan bernilai miliaran dolar milik mereka telah bertransformasi menjadi rongsokan besi tua yang diam mematung di tengah kepulan asap mesiu. Melihat sisa pangkalan militernya di kawasan Teluk sudah tidak memiliki fungsi pertahanan operasional, Amerika Serikat mencoba melakukan manuver diplomatik putus asa dengan meminta sekutu Eropa mereka di NATO untuk mengerahkan armada udara bantuan dari Mediterania Barat. Namun Rusia dan Cina segera mengambil langkah responsif dengan memposisikan skuadron kapal selam nuklir dan jet pembom strategis mereka di sepanjang koridor internasional udara luar Iran, memberikan payung pelindung tambahan bagi kedaulatan Teheran. Blokade militer kolektif Aliansi Timur ini secara sempurna mengisolasi ruang udara Iran dari intervensi Barat lanjutan. Donald Bebek di Washington terpuruk dalam ketidakberdayaan taktis yang absolut. Hasratnya untuk menghancurkan instalasi rudal Iran dengan 20 jet siluman F-35 justru melahirkan kiamat fungsional bagi seluruh arsitektur militer negaranya di Timur Tengah. Iran mengeluarkan pernyataan bahwa setiap jengkal fasilitas Amerika yang hancur hari ini adalah monumen abadi bagi runtuhnya hegemoni palsu Barat yang didasarkan pada kesombongan mesin tempur dan penindasan ekonomi global. Memasuki pukul 3 sore lewat 30 menit, gelombang guncangan strategis dari kehancuran basis-basis militer Amerika Serikat memicu ketegangan diplomatik tingkat tinggi di antara negara-negara sekutu sekeliling Iran. Pemerintah Kuwait dan Oman secara mendadak mengeluarkan nota darurat yang melarang sisa-sisa jet tempur atau helikopter penyelamat Amerika untuk melintasi ruang udara kedaulatan mereka. Mereka menyadari dengan ngeri bahwa memberikan ruang gerak bagi sisa personel Pentagon hanya akan memancing kedatangan salvo rudal hipersonik Iran berikutnya yang memiliki daya hancur mutlak. Di Washington, Donald Bebek mulai menerima tekanan dari para jenderal senior di Pentagon yang mendesaknya untuk segera menghentikan seluruh pernyataan agresif di media sosial dan menginisiasi evakuasi total. Namun, jalur evakuasi tersebut sudah terputus secara taktis. Unit artileri bergerak IRGC telah memposisikan peluncur roket jarak jauh mereka di sepanjang pesisir pantai barat daratan Persia, mengunci setiap gerak-gerik armada udara maupun laut agresor yang mencoba melarikan diri dari wilayah Teluk dalam kondisi compang-camping. Untuk pertama kalinya dalam sejarah peperangan modern, sistem pertahanan rudal terintegrasi milik Amerika Serikat di Timur Tengah dinyatakan kolaps secara total fungsional. Gempuran gabungan rudal hipersonik Fatah II dan pengacakan siber Iran telah menguras habis cadangan energi dan amunisi pada unit peluncur THAAD yang tersisa di sekitar perbatasan sekutu. Sisa-sisa fasilitas militer Amerika kini menyerupai instalasi hantu yang dipenuhi oleh rongsokan logam komposit yang meleleh akibat suhu ekstrim dari ledakan hulu ledak termobarik. Israel yang melihat runtuhnya tulang punggung pertahanan Paman Sam di kawasan, mulai mengaktifkan status evakuasi darurat bagi seluruh komando militer mereka di wilayah Tel Aviv ke bunker-bunker terdalam di Guru Negev Selatan. Namun, mereka menyadari bahwa langkah tersebut tidak memberikan jaminan keselamatan, karena ketajaman teknologi pemandu inersia ganda rudal Iran telah membuktikan kemampuannya menembus lapisan beton bertulang paling tebal di Al-Udeid pagi tadi, meninggalkan mental para perwira Zionis dalam kondisi hancur lebur tanpa sisa. Pukul 4 sore tepat, wilayah perairan Selat Hormuz hingga ke Teluk Oman sepenuhnya berada di bawah kendali taktis absolut dari armada kapal patroli cepat IRGC yang bersenjata rudal anti kapal Qader. Tidak ada lagi kapal logistik Amerika atau bantuan militer dari negara sekutu barat yang berani mendekati radius 500 mil laut dari pantai Iran.
Di daratan, tim evakuasi medis Amerika yang mencoba mendarat di pangkalan Dafra terpaksa membatalkan misi mereka karena seluruh area landasan pacu masih tertutup oleh badai api sekunder dari ledakan depo amunisi bawah tanah yang tak kunjung padam. Martabat militer Amerika Serikat telah habis tak tersisa. Mereka yang awalnya berniat menghancurkan instalasi pertahanan Iran dengan 20 jet siluman F-35, kini harus menyaksikan seluruh arsitektur militer mereka di Timur Tengah lumpuh secara sistemik. Donald Bebek di Gedung Putih menghadapi krisis internal terdahsyat, di mana opini publik domestik mulai menuntut pertanggungjawaban langsung atas kematian massal para pelaut dan pilot elit mereka yang dikirim ke dalam liang lahat daratan Persia. Laporan intelijen rahasia yang bocor ke komunitas internasional pada pukul 4 sore lewat 30 menit memastikan bahwa 17 pilot jet F-35 Amerika Serikat yang jatuh di pegunungan Zagros telah dinetralisir sepenuhnya di lokasi benturan. Unit Interceptor Darat IRGC berhasil mengamankan sisa komponen elektronik sensitif dari rongsokan pesawat siluman tersebut sebelum satelit pembersih Amerika sempat melakukan penghancuran jarak jauh. Ini adalah transfer rahasia teknologi militer terbesar di abad modern yang jatuh ke tangan Teheran akibat kecerobohan taktis Washington. Israel yang terisolasi secara total di sudut Mediterania Timur kini kehilangan seluruh fungsi rantai pasok militer luar negeri mereka, menyisakan tentara mereka di perbatasan dalam kondisi disorientasi moral yang akut. Iran mengumumkan melalui siaran radio internasional bahwa operasi pembalasan hipersonik untuk hari ini telah menunaikan tugasnya dengan tingkat keberhasilan operasional mencapai 100%, menegaskan bahwa setiap agresi udara di masa depan akan dijawab dengan pemusnahan massal yang jauh lebih brutal di seluruh basis sekutu agresor. Matahari akhirnya mulai tenggelam sepenuhnya di balik cakrawala Mediterania, meninggalkan seluruh kawasan Teluk dalam kegelapan pekat yang hanya diterangi oleh pendar merah kobaran api dari ratusan hanggar pangkalan udara Amerika Serikat yang lumat terbakar sejak pagi. Hari ini secara resmi dicatat sebagai hari runtuhnya mitos supremasi udara jet siluman generasi kelima F-35 di tangan pertahanan udara daratan Persia. Meskipun seluruh arsitektur militer, pangkalan logistik Al-Udeid, dan markas komando armada kelima di Bahrain telah hancur parah dan rata dengan tanah akibat hantaman rudal hipersonik Iran, Israel sebagai negara secara geografis tidak dinyatakan musnah total karena sisa pertahanan di bunker bawah tanah Yerusalem dan wilayah Gurun masih mencoba bertahan dalam keputusasaan yang mendalam dan isolasi mutlak dari bantuan eksternal Barat. Konflik global ini masih terus berlangsung dengan intensitas yang mengerikan di berbagai front lainnya, melibatkan aliansi internasional yang siap untuk saling menghancurkan lebih lanjut di masa depan. Kawah-kawah raksasa berasap di seluruh pangkalan sekutu menjadi bukti abadi atas kekuatan pembalasan timur yang tidak mengenal ampun.